Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kepemimpinan dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Widyastuti dan teman saya Andika Amirul. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu makna kepemimpinan. Pasca Khulafaur Rasyidin, pengkafiran sesama muslim makin marak. Persoalannya terletak pada siapa yang pantas menjadi khalifah atau pemimpin. Selain itu, yang menarik adalah persyaratan apa saja yang harus ada pada diri seorang khalifah dan apa misi yang dibawa dan diemban oleh seorang khalifah di muka bumi ini. Banyak yang digunakan Al-Quran dalam membahas tentang kepemimpinan, yaitu Al-Imam, Al-Khilafah, Ulil Amri, dan Al-Malik. Al-Imam adalah suatu istilah yang berarti pemuka, dipakai dalam berbagai aspek kehidupan. Istilah Al-Imam digunakan guna menyebut seseorang yang memimpin atau amma saat sholat berjamaah di antara para partisipan atau makmum. Para ulama mengartikan imam sebagai orang yang dapat diikuti dan ditauladani serta menjadi orang yang berada di garda terdepan. Ulul al-amr. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu ulu artinya pemilik dan al-amr artinya perintah atau urusan. Kalau kedua kata tersebut digabung, maka artinya ialah pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan di sini bisa bermakna imam dan ahli al-bait, bisa juga bermakna para penyeru ke jalan kebaikan dan pencegah ke jalan kemungkaran. Bisa juga bermakna fuqaha dan ilmuwan agama yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, akar katanya terdiri dari 3 huruf, yaitu mim, lam, dan kaf. Artinya ialah kuat dan sehat. Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja malaka yamliku, artinya kewenangan untuk memiliki sesuatu. Jadi, Al-Malik bermakna seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu dalam kaitan dengan sebuah pemerintahan. Tegasnya, Al-Malik itu ialah nama bagi setiap orang yang memiliki kemampuan di bidang politik dan pemerintahan. Dalil kepemimpinan. Dalil Al-Quran yang membahas tentang imamah atau kepemimpinan dapat ditelusuri dan dikaji sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila mendapatkan hukum dan antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mushab Ibnu Sa'ad, mengatakan hak atas seorang imam adalah menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyampaikan amanah. Apabila seorang imam telah melaksanakan semua itu, maka wajib bagi manusia untuk mendengarkan, mentaati, dan menjawab panggilannya. Perkataan yang paling mulia menurutku adalah orang yang mengatakan Al-Quran adalah kitab Allah dan melaksanakan amanah yang dilimpahkan melalui pemenangnya secara adil dan bijaksana. Prinsip dasar pemimpin. Islam memberikan dasar-dasar normatif dan filosofis tentang kepemimpinan yang bersifat komprehensif dan universal. Tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik lagi bijaksana. Quran Surah An-Nahl ayat 125. 2. Diskusi. Jika ada perbedaan dan ketidaksamaan pandangan, maka seorang pemimpin menyelesaikan dengan diskusi dan bertukar pikiran. Quran Surah An-Nahl ayat 125. 3. Qudwah. Kepemimpinan menjadi efektif apabila dilakukan tidak hanya dengan nasihat tapi juga dengan ketauladanan yang baik dan bijaksana. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. 4. Musyawarah adalah suatu bentuk pelibatan seluruh komponen masyarakat secara proporsional dalam keikutsertaan dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijaksanaan. Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan Quran Surah Asy-Syura ayat 38. 5. Adil.
tidak memihak pada salah satu pihak. Pemimpin yang berdiri pada semua kelompok dan golongan. Quran Surah An-Nisa ayat 58 dan 135, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Syarat pemimpin. Pertama, persyaratan yang bersifat fisik. Artinya, pemimpin harus memiliki fisik yang prima, sehat, dan kuat sebagai ikhtiar untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mobilitasnya berjalan dengan normal, lancar, dan tidak terganggu oleh fisik. Kedua, persyaratan yang bersifat mental dan spiritual. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kualitas mental menjadi pribadi yang teruji seperti jujur, adil, dan terpercaya. Ia sosok orang yang beriman dan bertakwa. Kualitas pengamalan agamanya tidak diragukan, dekat dengan Tuhannya, dan dekat pula dengan sesamanya. Hablum minallah dan hablum minannas sama-sama terjaga dengan baik. Ketiga, persyaratan yang bersifat keahlian dan kemampuan. Maksudnya, seorang pemimpin itu harus berilmu, berwawasan luas, cerdas, kompeten, profesional, dan bertanggung jawab. Kepemimpinan Nabi dan Rasul. Ada 4 model kepemimpinan yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW, yaitu: pertama, Siddiq. Secara etimologis berarti benar, jujur, apa adanya, dan tidak menyembunyikan sesuatu. Ia merupakan lawan kata dari dusta. Dalam konteks yang berbeda, Siddiq juga diartikan sebagai suatu yang hak. Siddiq terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, siddiq dalam perkataan, yang kedua, siddiq dalam sikap, dan yang ketiga, siddiq dalam perbuatan. 2. Amanah. Secara etimologis berarti kejujuran, kepercayaan, titipan, dan terkadang diartikan juga dengan keadaan aman. Amanah dibagi menjadi 2, yaitu amanah dari Allah kepada manusia dan amanah manusia kepada manusia. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. 3. Tabligh. Menurut bahasa artinya menyampaikan, mengutarakan, memberi atau mengeluarkan sesuatu kepada orang lain. Diperluas lagi juga dapat diartikan sebagai suatu ajakan atau dakwah. Karena tugas Nabi dan Rasul adalah menyampaikan risalah dan firman Allah kepada umat manusia. 4. Fatonah. Artinya cerdik, pandai, cerdas, pintar, dan masih banyak arti lain yang semisal. Cerdik digunakan untuk membangun dan merancang sebuah strategi atau siasat. Pandai digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Cerdas berguna untuk percepatan penyelesaian sebuah problem, sedangkan pintar digunakan untuk mencari berbagai macam alternatif penyelesaian terbaik. Kesimpulan. Kajian kepemimpinan dalam Islam, termasuk yang digunakan adalah kata khalifah, imam, ulil amr, dan al-mulk. Pengertian dari masing-masing merujuk pada sebuah kemampuan seseorang untuk memposisikan diri sebagai leader atau pemimpin dan leadership atau kepemimpinan. Besar dan beratnya tugas yang diemban seorang pemimpin, maka dipersyaratkan padanya sebuah persyaratan yang kompleks dan komprehensif, meliputi 3 persyaratan utama, yaitu persyaratan fisik, persyaratan mental spiritual, dan persyaratan keahlian dan kemampuan. Karakter kepemimpinan yang telah menunjukkan kesuksesan dan keberhasilan dan ini yang perlu dijadikan tauladan adalah karakter kepemimpinan para nabi dan rasul, yaitu siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. 4 karakter kepemimpinan ini yang perlu dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.